Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapel Informatika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang pembuatan topologi jaringan dengan dua nomor network yang berbeda. Ya, kita kemarin sudah membuat, kemudian kita sudah buktikan bahwa apabila dua jaringan, kelompok jaringan dengan beda alamat network itu tidak dapat saling berkomunikasi. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan mengenalkan sebuah perangkat, namanya adalah router. Router itu berfungsi untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua network yang berbeda. Ya, dua network dengan kelompok nomor jaringan yang berbeda nanti akan bisa berkomunikasi dengan alat yang namanya router. Nah, sebelum kita memasang router, kita ulangi dulu percobaan untuk mengirim paket, ya, PDU paket dari network 1.0 ke network 2.0. Ya, kita pakai PDU paket saja seperti ini biar cepat. Nah, di sini gagal file, ya. Kita ulangi lagi. File in progress file. Nah, baik, sekarang kita akan memasangkan perangkat routernya. Langkah yang pertama adalah kita hapus dulu kabel antar switchnya. Jadi kita hapus seperti ini. Kemudian kita pilih network device, kemudian pilih router. Ya, kita pakai PT router saja ini. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita sambungkan kabelnya. Ya, untuk menyambungkan antara switch ke router kita bisa menggunakan kabel straight through atau pakai otomatis juga boleh. Straight through. Di sini kita pakai fase thread 0. Kemudian kita pakai straight through lagi, kita hubungkan ke 1.0. Jadi yang mengarah ke network 1.0 itu adalah fast Ethernet 0 di router, ya. Kemudian yang mengarah ke network 2.0 itu adalah fast Ethernet 1. Nah, perangkat router ini tidak sama seperti switch. Kalau switch atau hub itu portnya tidak bisa kita berikan alamat, ya. Kita tidak bisa memberikan IP ke port tersebut. Nah, tapi kalau router itu tidak, tiap portnya itu bisa kita berikan alamat IP yang berbeda, ya. Jadi misalnya seperti ini, fase Ethernet 0 pada router itu nanti akan terhubung dengan network 1.0. Artinya fase Ethernet 0 ini kita bisa berikan alamat yang sama dengan network 1.0. Sedangkan yang fase Ethernet 1 itu berhubungan dengan network 2.0, sehingga nanti pada fase Ethernet 1 kita bisa berikan IP yang sama dengan network 2.0. Nah, setelah router ini terpasang, langkah berikutnya adalah kita assign IP atau kita berikan IP pada tiap-tiap port yang terhubung ke jaringannya. Nah, caranya adalah kita klik routernya, kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih port, ya, port atau colokan, ya, colokan kabel fase Ethernet 0 yang terhubung ke jaringan 1.0. Langkah yang pertama adalah kita on-kan dulu. Ini statusnya kan masih belum on, ya, centangnya belum ada. Kita klik centang seperti ini sehingga ini jadi hijau. Kemudian kita berikan IP address. Kita berikan IP misalnya 1.3. Netmax-nya seperti ini saja. Jadi nanti yang mengarah ke sebelah kiri sini, ini adalah IP-nya 192.168.1.3, ya. IP yang sama atau yang sesuai dengan blok jaringan yang berada di sebelah kiri atau yang warna hijau ini. Oke, kalau sudah kita close, ya. Nah, sekarang ini yang merah masih yang sebelah kanan masih merah. Nah, sekarang kita akan setting. Langkahnya sama, ya. Kita config, kemudian yang terhubung ke kanan itu adalah fase Ethernet 1. Ini tadi, ya, yang sebelah sini fase Ethernet 1. Sekarang port statusnya kita on-kan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita berikan IP. Nah, misalnya seperti ini, 192.168.2.3. Jadi kalau yang sebelah kiri yang ke warna hijau tadi 1.3, ya, IP yang terakhir dari IP kelompok yang ada di sini. Kemudian kalau yang sebelah kanan, sebelah sini, ini alamat IP-nya 192.168.2.3 atau IP terakhir yang ada di kelompok yang sini. Netmax, kita klik saja seperti ini, ya. Nah, kemudian kita close. Nah, sekarang kita tes.
apakah dengan menggunakan router ini kita bisa mengirimkan paket pada kelompok jaringan yang mempunyai nomor networks yang berbeda. Nah, sekarang kita coba, misalnya ini saya delete dulu. Saya akan kirimkan PDU paket dari sebelah sini ke sebelah sini, misalnya seperti ini. Ini masih file, kita ulangi lagi. Sekarang kita klik sini ke sini. Masih file, kita klik di sini. Klik di sini. Masih file. Nah, kemudian apakah ada yang kurang? Ya, ada yang kurang, yaitu adalah pemberian alamat gateway. Jadi klien yang ada di sini itu harus tahu jalan keluar, ya, jalan keluar untuk bisa terkoneksi ke klien yang ada di seberang. Nah, untuk perjalanan paket dari PC 0 ke PC 2 seperti ini itu harus melewati jalan keluar. Kalau kita perhatikan kabelnya, jalan keluar yang bisa dilewati mulai dari PC 0 adalah PC 0, kemudian switch, kemudian router, kemudian baru switch yang ada di 2.0, kemudian ke PC 2. Nah, artinya router ini adalah sebagai jalan keluar. Kalau istilahnya dalam jaringan adalah gateway. Nah, maka kita harus tentukan atau kita harus definisikan alamat gateway pada masing-masing klien. Nah, caranya adalah kita klik PC seperti ini, kemudian kita pilih IP configuration. Pada bagian kolom default gateway, ini kita berikan IP router yang barusan kita masukkan, yang sesuai ya. Jadi kalau ini blok 1.0, maka kita gunakan IP yang sebelah sini, yaitu 192.168.1.3 seperti ini. Udah, kita close. Yang sini juga sama, kita berikan 192.168.1.3 sebagai jalan keluar, ya, gateway atau jalan keluarnya adalah 1.3. Kemudian yang sebelah kanan, yang blok kuning, ini juga sama, kita berikan alamat gateway-nya 192.168.2.3 seperti ini. Yang bawah juga sama, kita berikan IP 192.168.2.3 seperti ini. Udah, kita close. Nah, sekarang kita coba kirimkan paket lagi dari PC 0 ke PC 2, sama misalnya seperti ini. Crash dulu, masih file, kita ulangi. Sekarang sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba ke PC 0 ke PC 3 misalnya. Masih file, kemudian kita ulangi. Oke, berhasil ya. Kita balik misalnya dari sini ke sini, langsung berhasil. Nah, itu adalah fungsi dari router. Router berfungsi untuk mengkoneksikan dua kelompok jaringan yang berbeda alamat networks. Router berfungsi sebagai gateway atau jalan keluar ketika sebuah paket itu akan dikirim ke nomor networks yang berbeda kelompok. Ya, jadi seperti itulah fungsi dari perangkat yang bernama router. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini tentang pengenalan router. Pada video selanjutnya kita akan belajar bagaimana kalau di dalam jaringan itu ada lebih dari satu router. Misalnya kita menggunakan 2 router, 3 router, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mengenal yang namanya static routing. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.